Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah menyimpan rahasia. Inilah perjalanan misteri. Ia terbuai oleh janji kekayaan dan kenikmatan yang ditawarkan dunia gaib. Dalam keputusasaan, karena terlilit hutang dan hidup yang berantakan, ia rela menjalani ritual kawin dengan siluman ular di sebuah goa terpencil. Malam itu, ia merasakan kenikmatan yang tak pernah dialami sebelumnya. Tubuhnya terasa hangat, penuh gairah, dan suara desisan lembut mengiringi setiap hembusan napasnya. Tapi perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai hilang tanpa sebab. Apa yang sebenarnya ia tumbalkan demi kekayaan itu? Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan mari bersama-sama kita bacakan shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama aslinya Koko Prasetyo, tapi semua orang di kampung memanggilnya Mas Koko. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai pria yang ramah, suka bercanda, dan senang menolong orang lain. Ia pernah bekerja sebagai kuli bangunan, lalu jadi sopir angkutan. Hidupnya memang sederhana, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, semuanya mulai berubah setelah tahun 2014, ketika ia mulai bergaul dengan teman-teman baru yang hidupnya terlihat lebih seru. Mereka selalu berpakaian bagus, naik motor mewah, dan punya banyak uang. Mas Koko yang polos waktu itu tidak tahu bahwa di balik senyum mereka ada dunia gelap yang menunggu menelannya. Awalnya hanya nongkrong di warung kopi. Ia suka duduk berjam-jam sambil main kartu dengan teman-temannya. Cuma hiburanku, buat ngisi waktu, kata salah satu temannya. Tapi dari sekadar hiburan, permainan itu berubah jadi taruhan. 1.000, 5.000, 10.000, sampai akhirnya jutaan. Mas Koko mulai kecanduan. Ia selalu berpikir, mungkin kali ini aku menang. Tapi kenyataannya, ia kalah lebih sering daripada menang. Setiap kali kalah, ia pinjam uang ke teman, lalu ke rentenir, lalu ke siapapun yang mau meminjamkannya. Hutangnya menumpuk tanpa terasa. Karena merasa tertekan, ia mencari pelarian lain. Dari duduk di warung kopi, ia mulai ikut teman-temannya ke tempat hiburan malam. Lampu warna-warni, musik keras, perempuan-perempuan berpakaian minim, semuanya terasa baru dan menggoda. Di sana, ia merasa diterima, merasa berharga, merasa hidup. Nikmatin aja dulu kok, hidup cuma sekali, kata mereka. Malam-malamnya dihabiskan dengan mabuk dan bermain perempuan. Uangnya habis begitu saja, tapi ia tidak peduli. Ia merasa hidupnya lebih bebas, lebih keren. Ia tak sadar bahwa kebebasan yang ia nikmati itu sedang menyeretnya makin dalam ke jurang kehancuran. Setelah beberapa bulan, semua yang dimiliki Mas Koko mulai lenyap satu persatu. Motornya disita karena tidak bisa mencicil. Barang-barang di rumah digadaikan. Ibunya menangis setiap malam, memohon agar Koko berhenti. Tapi Koko malah marah. Bahkan sempat membentak ibunya sendiri. Udah bu, ini hidupku, biar aku yang tanggung, katanya kasar. Malam itu, ibunya jatuh pingsan karena stres. Tapi bahkan itu tidak menghentikan Koko. Ia sudah terlanjur buta arah. Sampai suatu hari, semua orang yang dulu menemaninya pergi. Tak ada lagi teman yang mau menolong. Hutangnya menumpuk di mana-mana. Ia bahkan malu keluar rumah karena selalu ditagih orang. Di saat itu, Koko benar-benar merasa sendirian. Ia sering duduk di pinggir jalan tengah malam, menatap kosong lampu-lampu kota. Dalam hatinya ia bergumam, kalau saja ada cara cepat untuk jadi kaya, aku pasti ambil. Dan seperti jawaban dari pikirannya sendiri, malam itu ia bertemu seseorang, teman lamanya,
Darman, orang yang dulu sama miskinnya dengan Koko, tapi kini penampilannya berbeda jauh. Bajunya rapi, kalung emas melingkar di leher, tangannya dipenuhi cincin. Dan di parkiran, tampak mobil baru berwarna hitam mengkilap. Ko, lama nggak ketemu. Gimana kabar? Sapa Darman sambil tersenyum lebar. Koko hanya bisa tertawa hambar. Ya gini man, hidup susah, lagi banyak utang. Darman menepuk pundaknya dengan pelan. Aku juga dulu kayak kamu, tapi sekarang, lihatlah, semua bisa berubah kalau kamu tahu caranya. Koko menatapnya penuh harap. Caranya? Maksudmu gimana man? Darman menunduk sebentar, lalu berkata pelan, seolah takut didengar orang lain. Aku nggak bisa jelasin di sini, tapi kalau kamu benar-benar nekat, datanglah ke daerah Kuningan, ke tempat bernama Goa Si Lembu. Cari orang tua bernama Ki Barjah. Bilang aja, kamu dikirim sama Darman. Koko mengernyit. Goa? Tempat kayak apa itu? Tempat yang gak semua orang berani datangi, jawab Darman dengan suara berat. Tapi kalau kamu berani, hidupmu bakal berubah. Darman meninggalkan Koko dengan senyum samar dan tatapan aneh. Saat itu Koko tidak tahu bahwa senyum itu bukan senyum teman lama, melainkan senyum seseorang yang baru saja menyeretnya ke jalan paling gelap dalam hidupnya. Malam itu, Koko tidak bisa tidur. Kata-kata Darman terus terngiang di kepalanya. Goa Si Lembu, Ki Barjah. Entah mengapa, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong untuk percaya. Mungkin ini memang jalanku untuk keluar dari semua kesusahan, pikirnya. Ia tidak tahu langkah kecil menuju Kuningan itu kelak akan membawa petaka besar yang akan menghantui hidupnya selamanya. 3 hari setelah pertemuannya dengan Darman, Mas Koko akhirnya memutuskan berangkat ke Kuningan. Ia menjual ponsel terakhirnya untuk membeli bensin dan bekal seperlunya. Perjalanan itu ia tempuh sendirian dengan motor butut yang kadang mogok di tengah jalan. Udara malam terasa menusuk tulang. Di kanan kiri hanya terlihat kebun dan pepohonan gelap yang bergoyang diterpa angin. Setiap kali motor melewati tikungan tajam, perasaannya makin tidak tenang. Apa aku sudah gila sampai percaya hal begini? Batinnya. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat yang membuatnya terus melaju. Rasa putus asa yang sudah menutup logika. Sekitar tengah malam, ia tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan yang redup. Seorang warga tua yang kebetulan lewat menatapnya heran ketika ia bertanya tentang Goa Si Lembu. Goa itu bukan tempat sembarangan, nak, kata si kakek pelan. Banyak yang datang ke sana, tapi tidak semua bisa pulang dengan selamat. Ucapan itu membuat bulu kuduk Koko berdiri, tapi ia pura-pura tenang. Saya cuma mau ketemu orang namanya Ki Barjah. Si kakek terdiam lama sebelum menunjuk arah ke utara. Ikuti jalan setapak itu. Kalau sudah dengar suara air, berarti kamu sudah dekat. Tapi ingat, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, dengan langkah ragu, Koko melangkah ke arah yang ditunjukkan. Jalan setapak itu gelap, hanya diterangi sinar bulan yang menembus sela pepohonan. Semakin jauh ia melangkah, udara terasa semakin lembab dan dingin. Suara burung malam dan gesekan bambu menambah suasana menyeramkan. Setelah sekitar 15 menit berjalan, ia mulai mendengar suara gemericik air dari kejauhan. Tepat seperti kata si kakek, lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Lubang besar di tebing batu, seperti mulut raksasa yang menganga. Dari dalamnya, keluar aroma dupa bercampur tanah basah. Goa itu terasa hidup, seperti sedang menatap balik ke arahnya. Koko menelan ludah, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya menjejak lantai goa, hawa dingin langsung berubah menjadi hangat. Dinding goa berlumut, dan di ujung ruangan, samar-samar tampak cahaya temaram dari lampu minyak. Di sana, duduk seorang lelaki tua berkulit legam, berjanggut putih panjang, mengenakan jubah hitam. Matanya tajam, menatap Koko tanpa ekspresi. Dialah Ki Barjah,
Kau datang bukan karena iseng, ucap Ki Barjah tanpa ditanya. Suaranya berat, dalam, seperti berasal dari dalam bumi. Aku tahu niatmu. Koko menunduk. Saya cuma ingin hidup saya berubah, Ki. Saya sudah lelah miskin, lelah dikejar hutang. Saya ingin kaya seperti teman saya, Darman. Ki Barjah tersenyum tipis. Semua orang ingin kaya, nak. Tapi tidak semua berani membayar harga dari kekayaan itu. Apa maksud Ki? Tanya Koko gugup. Kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Tapi ada sesuatu yang harus kau lepaskan. Sesuatu yang berharga. Kau siap? Pertanyaan itu membuat jantung Koko berdetak cepat. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Ki Barjah. Tapi tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Saya siap, Ki. Ki Barjah bangkit perlahan. Kalau begitu, malam ini juga kita mulai. Ritual dimulai tepat pukul 12 malam. Ki Barjah menyalakan 7 batang dupa dan menaruhnya di sekeliling batu besar yang bentuknya mirip kepala ular. Di tengah ruangan, ada kolam kecil berisi air jernih yang memantulkan cahaya redup. Ki Barjah memberi isyarat agar Koko menanggalkan bajunya dan berendam di kolam itu. Jangan bicara apapun, katanya tegas. Dan jangan takut. Apapun yang terjadi. Koko menuruti. Begitu tubuhnya menyentuh air, ia terkejut. Dinginnya luar biasa, menusuk tulang. Tapi dalam beberapa detik, air itu perlahan menjadi hangat, bahkan terasa seperti berdenyut. Ki Barjah mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suaranya bergema di seluruh goa. Semakin lama semakin cepat, seperti nyanyian yang menekan dada. Tiba-tiba dari dasar kolam muncul gelembung besar. Air berputar-putar, dan di antara pusaran itu muncul sesuatu, sepasang mata hijau berkilat. Koko terpaku. Dari dalam air perlahan muncul sosok wanita berambut panjang. Kulitnya putih kehijauan, matanya tajam seperti mata ular, dan lidahnya menjulur tipis setiap kali berbicara. Aku Nyi Santi, penguasa tempat ini. Suaranya mendesis pelan, namun menggema di seluruh goa. Kau datang untuk meminta kekayaan? Koko tak bisa menjawab. Mulutnya terkunci ketakutan. Ia hanya mengangguk pelan. Nyi Santi tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Baiklah, aku akan memberi apa yang kau mau. Tapi ingat, setiap pemberian ada harga yang harus dibayar. Malam itu, Koko merasakan kenikmatan yang tak pernah dialami sebelumnya. Tubuhnya terasa hangat, penuh belayan, dan suara desisan lembut mengiringi setiap hembusan napasnya. Setelah ritual selesai, dari tangannya yang bersisik, ia menyerahkan sehelai kain putih kecil berisi uang kertas yang tampak baru. 3 juta rupiah. Gunakan dengan hati bersih. Jangan sombong. Dan 7 bulan dari sekarang, datanglah lagi membawa darahmu. Itulah perjanjiannya. Sebelum Koko sempat bicara, tubuh Nyi Santi perlahan tenggelam ke dalam air, meninggalkan pusaran kecil dan aroma wangi aneh. Ki Barjah mendekat dan berbisik, jaga uang itu baik-baik. Itu bukan uang biasa. Dan jangan pernah melupakan tanggal hari ini, karena hidupmu tak akan sama lagi. Koko menggigil. Ia menatap kain putih di tangannya. Uang di dalamnya nyata, bisa ia pegang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan ngeri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mulai menuntut bagian dari dirinya. Malam itu, setelah ritual berakhir, Koko tidak langsung pulang. Tubuhnya masih lemas. Kepalanya pusing seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ki Barjah menatapnya tajam sebelum berpesan. Ingat, uang itu bukan untuk disia-siakan. Gunakan dengan niat yang baik dan jangan pernah ceritakan asalnya pada siapapun. Koko mengangguk pelan, lalu meninggalkan goa itu dengan langkah gontai. Di luar, angin berhembus lembut, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami.
Bulan purnama menggantung di langit, menerangi kain putih kecil di tangannya. Ia membuka lipatannya perlahan, dan benar, di dalamnya ada uang kertas baru, pecahan 100.000, jumlahnya tepat 3 juta rupiah. Hatinya bergetar. Ia memegangnya erat, takut uang itu menghilang. Ia tidak tahu harus bersyukur atau takut. Yang jelas, ia merasa seperti orang yang baru saja diberi kesempatan kedua dalam hidup. Keesokan paginya, Koko bangun di sebuah pondok kosong di dekat hutan. Ia tidak ingat kapan tertidur, tapi kain putih itu masih ada di genggamannya. Ia menatapnya lama-lama, memastikan semuanya bukan mimpi. Uang itu tetap nyata. Ia segera pergi ke kota, menukarnya di warung kecil, dan semua orang menerima uang itu seperti uang biasa. Tidak ada yang aneh. Dengan uang itu, Koko melunasi sebagian hutang yang paling mendesak. Wajah para penagih hutang yang dulu galak kini berubah ramah. Lalu sisa uangnya ia gunakan untuk membeli peralatan masak dan bahan makanan. Ia punya rencana membuka usaha soto di pinggir jalan. Hari pertama berjualan, Koko hanya mendapatkan beberapa pelanggan. Tapi anehnya, semua orang yang datang selalu kembali keesokan harinya. "Sotonya enak banget, Mas," kata mereka. "Rasanya beda." Padahal bumbunya biasa saja. Namun setiap kali ia menghitung hasil jualannya, uangnya selalu lebih dari seharusnya. Kadang ia menerima uang dari pelanggan, tapi ketika dihitung ulang di rumah, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Koko mulai heran, tapi ia tidak berani bertanya pada siapapun. Ia hanya ingat pesan Nyi Santi dan Ki Barjah. "Jangan sombong, jangan ceritakan asal-usulnya." Maka ia diam dan melanjutkan hidup seperti biasa. Hari demi hari, rezekinya mengalir tanpa henti. Dari berjualan soto, ia kemudian membuka warung makan yang lebih besar. Tak lama, ia membeli sepeda motor baru, lalu mobil bekas. Dan dalam waktu 2 tahun saja, Koko berhasil membeli sebuah rumah di pinggir jalan utama. Orang-orang di kampungnya takjub melihat perubahan itu. "Mas Koko hebat ya. Dulu susah, sekarang sukses," begitu komentar mereka. Tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Setiap malam, ketika semua orang tidur, Koko selalu membuka kain putih itu dan menatapnya lama-lama. Anehnya, uang di dalamnya tidak pernah habis. Setiap kali ia ambil sebagian, jumlahnya selalu kembali penuh keesokan harinya. Namun di balik semua itu, Koko mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam goa yang sama, dan di hadapannya berdiri sosok wanita berkulit hijau pucat, berambut panjang, dan bermata ular. "Aku menepati janjiku," kata suara itu dalam mimpi. "Sekarang giliranmu menepati bagianmu." Setiap kali bangun, tubuhnya terasa lemas dan berkeringat dingin. Kadang ada bekas gigitan kecil di lengannya, seperti digigit ular. Awalnya Koko menganggap itu hanya mimpi biasa, tapi semakin lama, mimpi itu datang semakin sering, dan selalu pada malam yang sama. Bahkan terkadang, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, ia mencium aroma wangi dupa seperti di dalam goa dulu. Angin bertiup pelan melewati tengkuknya, seolah ada yang berdiri di belakangnya. Suatu malam, 7 bulan setelah ritual pertama, Koko terbangun karena suara desisan pelan di kamar. Ketika ia membuka mata, matanya langsung membesar ketakutan. Di ujung tempat tidurnya, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan mata berwarna hijau terang. Tubuhnya bersisik, dan ujung kakinya seperti ekor ular. "Kau lupa janjimu," bisiknya lirih, namun menusuk telinga. "Darahmu adalah pengikat antara dunia kita." Koko berteriak ketakutan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Wanita itu mendekat perlahan. Wajahnya semakin jelas. Matanya seperti menyala di kegelapan. Dari jarak dekat, Koko mencium aroma dupa yang sama seperti dulu. Tangannya yang bersisik mengusap pipi Koko dengan lembut, lalu menunjuk dadanya. "Jangan takut," katanya lembut.
Aku hanya menagih bagian yang sudah menjadi milikku. Sekejap kemudian, semuanya gelap. Koko pingsan. Ketika ia terbangun keesokan paginya, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya gemetar ketakutan adalah rasa nyeri di bawah perutnya. Ia memegangnya dan terperanjat. Salah satu buah zakarnya terasa hilang. Koko menjerit. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh tetangganya. Dokter yang memeriksanya kebingungan, tidak menemukan luka operasi, tidak ada pendarahan, seolah bagian tubuh itu lenyap begitu saja. Ini aneh, kata dokter. Secara medis, ini mustahil. Koko hanya bisa menunduk. Ia tahu, ini bukan penyakit, bukan kecelakaan. Ini adalah bayaran pertama dari perjanjiannya dengan Nyi Santi. Dan mungkin bukan yang terakhir. Setelah kejadian di rumah sakit itu, hidup Mas Koko tidak pernah sama lagi. Ia menjadi pendiam dan mudah marah. Setiap kali melihat bayangan sendiri di cermin, ia merasa seperti ada mata lain yang sedang menatap dari balik pantulan itu. Mata berwarna hijau, berkilat seperti mata ular. Ia mulai takut tidur di malam hari. Setiap kali memejamkan mata, suara desisan selalu terdengar di telinganya. Pelan tapi jelas. Kau milikku sekarang. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Ia bermimpi tubuhnya dililit ular besar. Kulitnya terasa dingin dan napasnya tersengal-sengal. Kadang, saat terbangun, ia menemukan bekas seperti sisik menempel di dadanya. Ia berusaha menghapusnya, tapi makin digosok malah makin nyata. Koko mencoba menenangkan diri dengan pergi beribadah. Tapi setiap kali ia melangkah ke masjid, tiba-tiba kepalanya berdenyut hebat dan hidungnya mengeluarkan darah. Ia seperti ditolak oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari hari ke hari, ia semakin terjebak dalam ketakutan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Suatu malam, setelah tidak tahan dengan semua teror yang dialami, Koko memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz di kampung sebelah. Ustadz itu mendengarkan dengan tenang ketika Koko menceritakan semua kejadian yang ia alami. Tapi begitu Koko menyebut nama Goa Si Lembu dan Nyi Santi, wajah ustadz itu berubah serius. Mas Koko, katanya pelan, kau sudah melakukan perjanjian yang sangat berat. Itu bukan jin biasa. Dia siluman ular, penjaga tempat yang sudah ratusan tahun menjadi sarang makhluk halus. Perjanjian seperti itu tidak mudah diputus. Lalu apa saya masih bisa selamat, Ustadz? Tanya Koko dengan suara bergetar. Ustadz itu menghela napas panjang. Bisa, tapi risikonya besar. Kau harus kembali ke sana dan memutus ikatan darahmu sendiri. Namun, kalau kau gagal, nyawamu taruhannya. Koko terdiam. Kata-kata ustadz itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi di hatinya ada tekad kuat. Ia tidak mau hidup terus dikejar ketakutan. Malam itu juga, ia bersiap kembali ke Kuningan. Ia membawa senter kecil, sebotol air doa dari ustadz dan kain putih yang dulu diberikan Nyi Santi. Perjalanan menuju Goa Si Lembu terasa lebih mencekam daripada yang pertama. Langit gelap tanpa bintang, angin berembus dingin, dan kabut turun tebal menutupi jalan setapak. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Tapi ia terus berjalan, melawan rasa takut yang menggigit jiwanya. Ketika sampai di depan goa, suasananya berbeda. Tidak ada cahaya lampu minyak seperti dulu, hanya kegelapan pekat dan suara air menetes dari langit-langit. Aroma dupa masih samar-samar terasa di udara, membuat bulu kuduk Koko merinding. Ia berdiri di depan pintu goa, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku datang bukan untuk meminta, aku datang untuk mengakhiri semuanya, Nyi." Beberapa detik tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melintasi pepohonan. Tapi tiba-tiba dari dalam goa terdengar desisan panjang. "Shi, Koko." Suaranya lembut, tapi membuat jantung Koko serasa berhenti berdetak. Dari dalam kegelapan
muncul bayangan samar yang perlahan berubah wujud menjadi sosok wanita cantik dengan rambut panjang dan mata hijau berkilat. "Kau datang lagi," katanya sambil tersenyum. "Kau sudah menjadi bagianku, Koko. Kenapa ingin kabur?" Koko berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku mohon, Nyi. Aku tak mau lagi. Ambil saja semua uang itu. Aku tidak peduli harta. Aku cuma ingin bebas." Nyi Santi melangkah mendekat. Langkahnya melayang tanpa suara. "Bebas?" Suaranya lirih namun dingin. "Tidak ada yang bebas setelah menerima berkahku. Kekayaanmu adalah darahku, dan darahmu kini milikku." Koko menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu justru semakin keras bergema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, tanah di sekitar goa bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan, dan dari sela dinding muncul ular-ular kecil merayap ke arah kakinya. Ketakutan yang tak tertahankan membuat Koko berlari keluar dari goa. Hujan deras tiba-tiba turun tanpa tanda. Petir menyambar langit dan angin berputar seperti pusaran. Ia jatuh tersungkur di tanah berlumpur, tapi terus merangkak menjauh. Di belakangnya terdengar suara tawa lembut yang berubah menjadi pekikan melengking, membuat daun-daun berguguran. "Kau tak akan pernah lepas dariku, Koko." Ia berlari sekuat tenaga hingga napasnya tersengal. Tapi di tengah hujan, ia mendengar suara lain. Suara laki-laki tua. Saat menoleh, ia melihat bayangan samar Ki Barja berdiri di tepi hutan. "Sudah kubilang," suara itu bergema. "Setiap kekayaan dari dunia gaib ada bayaran yang harus dipenuhi. Dan kini giliranmu menanggungnya." Koko berteriak histeris, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh petir. Ia terus berlari hingga akhirnya pingsan di bawah pohon besar. Tubuhnya menggigil kedinginan. Keesokan paginya, ia ditemukan oleh penduduk desa dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika mereka menolongnya, mulut Koko masih berbisik lemah. Dia datang lagi. "Nyi Santi, jangan biarkan dia ambil sisanya." Penduduk hanya saling pandang bingung. Tak ada yang mengerti maksud kata-katanya. Tapi sejak hari itu, hidup Mas Koko berubah lagi. Ia kehilangan segalanya: uang, usaha, rumah, bahkan akalnya perlahan ikut pergi. Dan di malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, orang-orang desa bersumpah mendengar suara desisan dari arah hutan. Disusul tawa perempuan yang menggema di kejauhan. Sejak kejadian di hutan itu, keadaan Mas Koko makin memprihatinkan. Ia sering duduk sendirian di teras rumahnya yang mulai rapuh, menatap kosong ke jalan. Orang-orang di kampung menyebutnya Koko Edan, karena sering bicara sendiri sambil tertawa atau menangis tanpa sebab. Kadang-kadang, di malam hari, ia berjalan keliling kampung tanpa alas kaki, sambil membawa lilin kecil, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Suatu kali, tetangganya melihat Koko berbicara pada ruang kosong di dapur. Ketika ditanya, ia menjawab, "Dia datang mau ambil jatah. Dia lapar." Sambil menunjuk ke sudut gelap di belakang lemari. Orang-orang yang melihatnya langsung merinding. Sejak itu, banyak warga menjauh. Tak ada lagi yang mau belanja di tokonya. Bahkan anak-anak kecil dilarang lewat depan rumah Koko karena takut mendengar suara aneh dari dalam. Rumah yang dulu ramai dan mewah kini berubah seperti rumah tak berpenghuni. Dindingnya berlumut, lampunya redup, dan aroma amis sering tercium dari dalam kamar Koko. Di malam-malam tertentu, terlihat bayangan panjang seperti ular besar melintas di dinding rumah. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Ustadz yang dulu menolong Koko akhirnya datang lagi setelah dipanggil warga. Begitu masuk ke rumah itu, Ustadz itu langsung pucat. Udara di dalam terasa berat dan pengap, seperti ada yang menekan dari segala arah. Lalu ia melihat Mas Koko duduk di lantai ruang tamu, menatap ember berisi air sambil berbisik, "Lihat, dia cantik sekali malam ini." Ustadz memanggilnya pelan. "Mas Koko, sadar Mas,
itu bukan manusia. Kau harus lawan." Tapi Koko hanya tertawa kecil. "Sudah terlambat, Ustadz. Aku sudah bagian darinya. Kalau aku melawannya, dia akan mengambil semua, bahkan nyawaku." Tiba-tiba, dari ember itu muncul riak air yang bergerak sendiri. Ustadz terkejut dan langsung membaca doa. Namun air di ember justru berubah warna menjadi merah seperti darah. Dari dalamnya terdengar suara desisan lirih dan bisikan perempuan. "Dia sudah kubayar dengan tubuhnya. Jangan ganggu kami." Ustadz segera menyiramkan air doa ke seluruh ruangan. Saat itu juga, Koko menjerit kesakitan sambil memegangi bagian bawah perutnya. Ia berguling di lantai, menangis dan berteriak, "Jangan ambil aku lagi, aku sudah kasih semuanya." Malam itu menjadi malam paling mencekam di kampung itu. Warga yang mendengar jeritan Koko dari luar rumah mengatakan bahwa suara tangisannya berubah menjadi desisan panjang, diikuti suara benda pecah dan bau amis yang sangat kuat. Ketika pintu rumah akhirnya didobrak, Koko sudah tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin dan wajahnya tampak tenang tapi pucat seperti lilin. Di bawah tubuhnya, lantai rumah terlihat basah dan meninggalkan bekas, menyerupai sisik ular yang berkilat samar-samar. Tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Setelah disolatkan dan dikuburkan, kejadian aneh masih terus terjadi. Setiap malam Jumat, suara desisan masih terdengar dari arah rumah itu, seolah ada yang masih tinggal di sana. Warga akhirnya memutuskan merobohkan rumah Koko. Namun anehnya, setiap kali alat berat mencoba menghancurkan tembok bagian belakang, mesin selalu mati mendadak. Setelah 3 kali gagal, mereka akhirnya hanya menimbun bagian belakang rumah itu dengan tanah dan menanam pohon pisang di atasnya. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, kisah tentang Mas Koko masih sering diceritakan oleh orang-orang di Kuningan, terutama oleh para pendaki yang melewati daerah Goa Silembu. Mereka mengatakan, terkadang terdengar suara langkah kaki di tengah malam, diikuti aroma dupa dan desisan halus dari dalam goa. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok laki-laki berpakaian lusuh berdiri di mulut goa, membawa kain putih, lalu menghilang begitu disentuh cahaya senter. Cerita ini menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kekayaan yang datang tanpa kerja keras selalu menuntut harga, dan harga itu tak selalu dibayar dengan uang. Kadang dibayar dengan jiwa. Masyarakat kini menyebutnya kutukan siluman ular. Dan setiap kali ada orang nekat mencari pesugihan di sekitar Kuningan, warga akan berkata, "Kalau kau dengar desisan dari dalam goa, segeralah pergi, karena mungkin itu bukan ular biasa, tapi Nyi Santi yang sedang mencari pengganti Mas Koko." Kalau kamu suka cerita tadi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di kisah perjalanan misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.